Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Dewi dengan NIM 2004300004 kelas 7A. Saya di sini ingin menjelaskan pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian manusia secara holistik. Manusia secara holistik adalah dalam memandang manusia tidak hanya sebagian saja, tetapi memandang secara menyeluruh, baik sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang dimaksud dengan makhluk biologis adalah manusia yang memiliki kaidah jasmani yang terpadu dengan sistem organik, dan psikologis yang memiliki jiwa yang dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran. Makhluk sosial yaitu yang dilahirkan untuk hidup berkelompok dengan aturan-aturan atau norma yang ada di suatu negara. Sedangkan manusia makhluk spiritual yaitu manusia yang memiliki ketakwaan dan kepercayaan. Pertanyaan kedua, jelaskan syarat seseorang sudah dikatakan sumber daya manusia. Yang pertama, skill. Kedua, permintaan, yang dimana skill yang memiliki permintaan, sedangkan permintaan yang bernilai ekonomis. Pertanyaan ketiga, jelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan pergeseran kurva permintaan tenaga kerja. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Memang dengan pertumbuhan ekonomi yang artinya kondisi perekonomian daerah yang lebih baik, tetapi perlu disadari bahwa kondisi perekonomian yang baik hanya dilihat dari ketersediaan barang untuk dikonsumsi, tetapi harus dilihat juga bahwa ketersediaan barang dan jasa itu dari mana. Jika produksinya dari luar negeri, maka permintaan tenaga kerja tidak akan meningkat. Tetapi jika barang dan jasa diproduksi dari dalam negeri, maka akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Dalam jangka pendek, permintaan tenaga kerja akan berkurang dikarenakan dengan adanya peningkatan produktivitas untuk memproduksi output yang sama, jadi jumlah tenaga kerja yang diperlukan lebih sedikit. Tetapi di dalam jangka panjang, perusahaan lebih memilih mencari tenaga kerja baru daripada menaikkan gaji tenaga kerja lama, sehingga di dalam jangka panjang permintaan tenaga kerja akan meningkat. 3. Perubahan cara berproduksi. Dengan adanya metode produksi yang lebih modern akan berdampak pada permintaan tenaga kerja dikarenakan perusahaan akan memilih tenaga kerja yang memiliki skill dan keterampilan serta menguasai teknologi atau mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat. Sebuah perusahaan aksesoris menjual sebuah pita seharga 5.000 dengan tingkat upah tenaga kerja sebesar 35.000. Jika hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dengan kebutuhan tenaga kerja ditunjukkan oleh persamaan TP sama dengan 3L kuadrat tambah L. Hitunglah yang pertama jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan untuk memproduksi pita. Yang kedua, jumlah pita yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, berapakah produktivitas dari tenaga kerja di perusahaan tersebut. Nah, jadi cara menjelaskannya yang pertama diketahui P sama dengan 5.000, W sama dengan 35.000, TP sama dengan 3L kuadrat tambah L. Yang diketahui ditanya L, TP, APP. Jadi VMPP sama dengan W sama dengan dalam kurung TP 1 kurang TP 0 per L1 kurang L0 sama dengan 3L kuadrat tambah L per L. Jadi hasilnya 3L tambah 1. Selanjutnya P kali VMPP sama dengan W. P sama dengan 5.000 kali dalam kurung 3L tambah 1 sama dengan 35.000. 5.000 kali 3L yaitu 15.000 L. 5.000 kali 1 yaitu 5.000 sama dengan 35.000.
15.000 L sama dengan 35.000. Enggak, 15.000 L sama dengan 30.000. L sama dengan 30.000 per 15.000. Jadi hasilnya yaitu L2. Jadi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproduksi pita adalah sebanyak 2 orang. Selanjutnya kita cari TP. TP sama dengan 3L kuadrat tambah L. TP L-nya L kita ganti menjadi 2. TP sama dengan 3 dalam kurung 2 tutup kurung kuadrat tambah 2. TP sama dengan 12 tambah 2. TP sama dengan 14. Jumlah pita yang diproduksi oleh perusahaan pita tersebut sebanyak 14. Sekarang kita cari APP. Rumus APP adalah TP per TL. APP sama dengan 14 per 2. APP sama dengan 7. Jadi produktivitas dari tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut sebanyak 7 pita yang dihasilkan per orang. Nah, jadi pertanyaan untuk nomor 5 yaitu jika suatu perusahaan memperkerjakan 30 orang pekerja pada tingkat upah sebesar $100 dan memperkerjakan 50 orang pada saat upahnya $50. Hitunglah dan interpretasi elastisitas upah terhadap permintaan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Jadi cara kita jelaskan yang pertama itu diketahui L1 sama dengan 30 orang, L2 sama dengan 50 orang, W1 sama dengan 100, W2 sama dengan 50. Yang ditanya elastisitas dengan rumus E sama dengan delta L per delta W kali W per L, yaitu W sama dengan E sama dengan L2 kurang L1 per W2 kurang W1 kali W per L. Jadi E sama dengan 50 kurang 30 per 50 kurang 100 kali 30 per 100. E sama dengan 20 per min 50 kali 30 per 100. Jadi E sama dengan 600 per min 5000. Hasilnya E sama dengan min 0,12, artinya inelastis. Nah, sekarang nomor 6. Jelaskan mengapa bentuk kurva penawaran tenaga kerja berbentuk backward bending curve. Kurva penawaran tidak dapat digambar secara agregat karena bekerja adalah hal yang tidak diwajibkan. Jadi, untuk tenaga kerja memiliki hak asasi untuk memilih bekerja atau tidak bekerja. Dan kurva penawaran tenaga kerja berbentuk backward bending curve dikarenakan tenaga kerja akan mempertimbangkan akan jam kerjanya dengan upah yang didapatkan. Jika semakin lama bekerja tetapi upah yang didapatkan tidak seimbang, maka tenaga kerja akan mencari kerja yang lain dengan jam kerja yang sedikit dan upah yang meningkat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Jelaskan juga apa yang dimaksud dengan trade-off dalam bekerja. Jadi, trade-off adalah di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau mungkin lebih yang akan mengorbankan salah satu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran tenaga kerja. Yang pertama yaitu perubahan selera. Ditujukan untuk masyarakat dikarenakan perubahan selera untuk minat bekerja disebabkan oleh cara pandang masyarakat. 2. Perubahan kesempatan alternatif. Penawaran tenaga kerja tergantung ada kesempatan yang tersedia pada tenaga kerja. Yang ketiga, imigrasi. Perpindahan pekerja atau dari suatu wilayah ke wilayah akan menyebabkan akan pergeseran penawaran tenaga kerja. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.